Pemirsa, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Andi Darmalah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk citasi dan referensi manager. Aplikasi Mendeley merupakan salah satu aplikasi reference manager dan membuat citasi secara otomatis. Nah, sebagai aplikasi reference manager, Mendeley dapat digunakan untuk mengolah referensi-referensi yang telah Anda kumpulkan, ya kan? Sebagai aplikasi citasi juga, Mendeley memudahkan kita untuk membuat citasi atau kutipan hingga daftar pustaka secara otomatis. Nah, di bawah ini adalah tampilan dari aplikasi Mendeley. Untuk membuat citasi atau kutipan dengan menggunakan aplikasi Mendeley, pertama-tama kita harus membuat akun dan menginstalasi aplikasi Mendeley pada komputer yang kita pakai. Berikut ini adalah link untuk mendaftar secara langsung di situs Mendeley. Ini ada bit.ly Mendeley daftar ya. Lalu mengisi formulir isian yang diberikan hingga selesai. Setelah itu kita harus mengunduh dan menginstal aplikasi Mendeley Desktop. Perlu diketahui juga ya, aplikasi Mendeley ini memiliki dua macam ya. Yang pertama adalah aplikasi Mendeley Desktop, yang kedua adalah aplikasi Mendeley Website. Nah, setelah kita selesai menginstal aplikasi Mendeley, pada saat kita ingin menggunakan pada Microsoft Word, harus dipastikan dulu apakah aplikasi Mendeley-nya sudah terinstall atau belum. Caranya, buka file Word, lalu klik menu referen. Nah, di menu referen ini akan terlihat nih, aplikasi Mendeley yang sudah terinstall, apa sudah terhubung dengan file Word kita atau belum. Jika sudah terhubung, maka di sini akan muncul logo Open Mendeley. Jika belum, di sini tidak ada logo Mendeley. Jika belum, maka kita harus menginstal terlebih dahulu. Caranya, yang pertama adalah buka aplikasi Mendeley yang telah kita install tadi. Yang kedua, klik menu. Di dalam menu ada tools ya. Di tools itu ada pilihan install MS Word plugin. Nah, di sini ya, di aplikasi Mendeley ada tools, lalu install MS Word plugin. Nah, setelah selesai, maka akan muncul di sini tampilannya. Citation plugin for Microsoft Word installed. Artinya plugin untuk Microsoft Word sudah diinstal. Nah, selain itu ada juga yang namanya plugin untuk web browser. Nah, plugin ini fungsinya untuk mengambil metadata dari sebuah artikel yang ada di website tanpa perlu mendownload filenya. Nah, caranya ini ada ya, klik menu tools yang tadi tuh, menu di Mendeley, tools, lalu install web importer. Nah, setelah itu kita harus mendownload dulu, install browser extensionnya, setelah itu baru kita install dulu extensionnya. Nah, lalu bagaimana caranya menggunakan aplikasi Mendeley? Nah, di dalam aplikasi Mendeley ini sebetulnya ada 3 bagian ya. Di bagian sini adalah tempat data-data atau file-file dokumen yang kita simpan ya. Yang di sini adalah bagian file isinya dari filenya. Ada lagi yang sebelah kanan. Sebelah kanan sebetulnya di sini ada metadata atau atribut-atribut atau kelengkapan dari file-file yang kita simpan di aplikasi Mendeley.
Nah, di bar atas ini ada yang namanya, yang pertama adalah kolom add. Add ini fungsinya untuk menambah dokumen atau referensi baru. Yang kedua di sini ada folder. Folder ini fungsinya untuk menambah dan menghapus folder. Yang ketiga ada relate ya. Relate ini mencari referensi lain yang berhubungan. Yang selanjutnya adalah sinkronisasi dengan website. Jadi sinkronisasi itu maksudnya file yang kita simpan di desktop dengan yang ada di website. Kalau tidak disinkronisasi berarti kemungkinan di website ada tapi di desktop tidak ada. Demikian juga sebaliknya. Nah, untuk menambahkan referensi dari file, maka kita harus mengklik icon ya. Nah, ini adalah videonya ya. Bisa disimak cara penambahannya. Lalu menambahkan referensi secara manual. Ada yang bisa secara otomatis diupload, bisa juga secara manual. Nah, ini ada berikut ini adalah cara menambahkan secara manual. Detailnya kita harus ganti namanya, lalu kita isi juga autornya, tahunnya, halaman kalau ada ya, lalu kota, publishernya siapa, URL-nya, nomor DOI, nomor ISBN, lalu save. Nah, ada lagi entry manual untuk buku tadi ya, sama untuk buku. Selanjutnya menambahkan referensi dari web browser. Nah, ini caranya. Kita add Mendeley, di add dulu. Nah, sinkronisasi Mendeley. Klik Mendeley pertama, langkah pertama adalah klik Mendeley, lalu kita klik file yang kita tuju, lalu kita lakukan sinkronisasi. Nah, lalu bagaimana caranya mengubah detail referensi? Nah, kadang-kadang data referensi yang ada di PDF ini dengan yang ada di detail atau di sini ada atribut dari kelengkapan dari sebuah dokumen itu berbeda. Nah, caranya kita buka file yang dituju, lalu kita cek satu persatu ya, kita cek apakah kelengkapannya sesuai dengan filenya atau tidak. Kalau tidak sesuai, kita harus edit. Lalu bagaimana caranya menambahkan kutipan pada dokumen? Untuk menambahkan kutipan pada dokumen, pada file Word yang kita miliki, kita klik tombol reference, lalu di sini kita klik insert citasi. Setelah itu kita cari dan tambahkan referensi yang akan dijadikan kutipan. Klik OK jika sudah selesai. Berikut kita lihat videonya cara pengutipan secara langsung. Ini adalah sebuah tulisan yang akan kita buat citasinya. Misalnya yang pertama adalah ada tulisan sistem informasi ya. Kita akan mencari sistem informasi ini di dalam citasinya. Kita menuju ke Mendeley ya. Di sini kita bisa kalau kita mengetahui penulisnya, kita bisa mengetikkan penulisnya atau judulnya yang ada di library kita ya. Atau kalau tidak ya kita langsung aja go to Mendeley, lalu di sini kita paste ya. Kalau saya tadi udah copy, situ saya paste. Nah, maka di sini akan muncul nih tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal yang membuat keyword sistem informasi. Bisa misalnya kita contoh di sini misalnya contoh aplikasi sistem reference.
di jurnal ini. Di jurnal ini memuat kata-kata tentang informasi. Tergantung kita mau menggunakannya sesuai dengan yang kita tulis, dengan tema yang kita tulis atau tidak, gitu kan. Misalnya contoh di sini saya berikan contoh misalnya sesuai. Jika sesuai, maka kita tinggal mengklik tombol cite yang ada di atas. Maka secara otomatis di sini akan muncul kutipan citasinya. Nah, ini kita memakai style Chanyago channel. Kita bisa rubah ya ke misalnya Harvard gitu ya kan. Nah, Harvard seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya yang kedua, kita cari keyword internet. Nah, misalnya itu saya citasi secara sembarang aja ya. Nah, di sini misalnya kita muncul ya. Lalu kita misalnya di sini sistem pemasarannya misalnya ya. Saya citasi secara sembarang aja ya. Nah, kita cari di sini misalnya sistem pemasaran di sini cuma ada 2 itu kan. Di sini cerita tentang pengembangan algoritma atau strategi UMKM. Misalnya kita lebih cocok untuk yang bawah nih, strategi revitalisasi UMKM menggunakan teknologi digital ya. Nah, di sini ada cerita tentang sistem pemasarannya. Ini kita citasi saja gitu kan. Karena akan muncul. Lalu misalnya di sini juga ada proses penjualannya gitu ya kan. Kita bisa citasi juga. Nah, di sini banyak nih penjualannya. Misalnya ini saya citasi secara sembarang juga. Lalu di sini juga saya citasi secara yang lain misalnya, gitu kan. Nah, yang ini saya citasi yang lain juga contohnya. Nah, selesailah sudah saya mensitasi semua tulisan yang saya buat. Lalu selanjutnya setelah kita mengutip tulisan selesai, kita ingin menambahkan daftar pustaka. Nah, untuk menambahkan daftar pustaka, kita harus letakkan kursor di tempat yang kita ingin buat daftar pustakanya. Selanjutnya di menu reference kita klik insert bibliografi. Maka daftar pustaka akan langsung dibuat secara otomatis. Berikut adalah videonya. Untuk membuat daftar pustaka, maka saya harus menempatkan kursor saya di tempat yang akan saya buat. Misalnya saya buatnya di sini. Nah, kursor saya harus ditempatkan di sini. Langkah selanjutnya saya tinggal mengklik tombol insert bibliografi. Nah, di sini maka jurnal-jurnal yang kita citasi akan tersusun rapi ya, secara otomatis. Nah, di sini jika kita ingin mengikuti penulisan yang berbeda, misalnya kita tinggal klik tombol style ya di sini. Lalu kita tinggal rubah. Maka secara otomatis tampilan dari penulisannya akan berubah. Seperti itu ya. Sebagai catatan, di aplikasi Mendeley ini ada fitur sync yang merupakan salah satu fitur yang vital ya. Fitur ini digunakan untuk sinkronisasi data yang ada di aplikasi desktop kita dengan yang ada di website. Yang kedua, terdapat juga fitur yang namanya Watch Folder pada menu file ya di aplikasi Mendeley yang berfungsi memerintahkan aplikasi Mendeley untuk memantau folder sesuai dengan pilihan kita atau pilihan pengguna. Yang ketiga, pada bagian detail terdapat pilihan Unpublished Book ya. Jika diaktifkan, maka file tersebut tidak bisa dibaca oleh orang lain.
Selanjutnya, tidak semua style yang ada di Mendeley mendukung yang namanya footnote atau catatan kaki. Style yang mendukung footnote umumnya ditandai dengan dalam kurung full note pada nama style tersebut. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang penggunaan aplikasi Mendeley untuk mensitasi sebuah penulisan. Semoga pemaparan video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk perkembangan dari channel ini sendiri. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pemaparan yang lain.